Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merestui rencana penjualan 8 pesawat Osprey kepada Indonesia. Apa artinya? Kita akan berikan gambarannya, saudara. Jadi kalau Indonesia merealisasikan rencana belanja alutsista ini, Indonesia ini adalah negara ketiga yang punya pesawat Osprey. Ini adalah jadi salah satu rencana belanja militer tahun 2020. Soal militer dan pertahanan negara berarti Kementerian Pertahanan. Kami ingatkan kembali, saudara, belanja kementerian tahun ini, belanja Kementerian Pertahanan mencapai 131 triliun rupiah atau lebih besar dari tahun lalu 10 triliun rupiah. Berarti naik 3 triliun ya, saudara. Nah, yang terhangat dan terbaru kemarin adalah soal rencana pembelian Osprey. Ini terungkap dalam siaran pers Badan Kerjasama Pertahanan Keamanan Amerika Serikat alias Defense Security Cooperation Agency. Nah, mengutip keterangan resmi dari mereka bilang pemerintah Indonesia sudah mengajukan pembelian 8 pesawat Osprey kepada Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ada 8 pesawat, saudara. Katanya sih kemampuan pesawat tersebut canggih. Nih, Anda bisa lihat gambarnya ya, ini kira-kira seperti ini. Kalau direalisasikan, berarti Indonesia adalah negara ketiga yang militernya mengoperasikan Osprey. Setelah yang pertama tentu Amerika Serikat dong, karena yang punya kan. Yang kedua adalah Jepang, baru kita nih yang ketiga. Pertanyaannya apa sih kelebihannya si Osprey ini sampai nilainya fantastis, sampai beli 8 buah. Nah, Osprey ini adalah pesawat angkut militer yang menggabungkan keunggulan sebuah helikopter dengan pesawat sayap tetap atau fixed wing. Nah, jadi saat baling-balingnya menghadap ke atas, pesawat ini tetap bisa lepas landas dan juga mendarat secara vertikal, saudara, seperti helikopter, dan juga bisa melakukan terbang diam seperti helikopter. Padahal ini adalah pesawat tempur. Jadi ini dianggap canggih sekali pesawat Osprey buatan Amerika ini. Nilai total pembeliannya berapa sih 8 pesawat Osprey ini? Kalau di total angkanya 2 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita konversi ke rupiah berarti sekitar hampir 29 triliun rupiah. Itu kalau kita konversi. Tidak disebutkan sih sebenarnya kapan transaksi pembelian ini akan dilakukan. Tapi angka yang tidak sedikit, 29 triliun. Padahal sekarang tadi kan kalau Anda nonton nih segmen sebelumnya, pemerintah masih punya utang loh 175 triliun rupiah. Pemerintah masih punya dana untuk restrukturisasi kredit. Ini ditambah dengan pembelian pesawat 29 triliun. Keuangan negara sedang terjepit COVID-19, tapi kita beli pesawat 29 triliun rupiah. Nah, kita coba terbang, saudara, ke Januari lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sebenarnya mengharapkan pembelian alutsista diputuskan dan digunakan secara cermat dan efektif, terutama apabila sumber dana pembelian dari pinjaman luar negeri. Mengutip Sri Mulyani, pinjaman dalam negeri sebenarnya masih relatif nggak masalah lah. Nah, yang sering bermasalah sebenarnya adalah pinjaman luar negeri. Sementara banyak alutsista kita dibeli dari berbagai macam negara. Dan menurut Sri Mulyani juga membutuhkan suatu pemikiran, lalu keputusan bersama,